sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Praktelen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Mata Xiaoyan memanas saat dia melihat ke arah kulit busuk binatang ajaib raksasa itu dan kepalanya yang keriput. Meskipun benda ini tampak tidak berbeda dengan tumpukan sampah, Xiaoyan sudah mengetahui dari penyempurnaannya sebelumnya bahwa mayat binatang ajaib yang misterius ini berbeda dari binatang ajaib biasa. Semua harta karunnya disembunyikan di tempat-tempat yang sulit ditemukan oleh orang biasa kecuali mereka menggunakan metode yang tidak biasa. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dan angin lembut meniup kulit binatang ajaib itu hingga melayang di udara. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api hijau giok keluar dari ujung jarinya. Akhirnya, itu berubah menjadi nyala api yang membakar di bawah kulit yang mengambang. Kulit raksasa itu perlahan menyusut di bawah nyala api hijau giok. Namun, monster core yang diharapkan tidak muncul. Xiaoyan perlahan mengerutkan kening saat melihat ini. Setelah hangus oleh api surgawi, kulit binatang ajaib ini mulai menampakkan sesuatu yang sedikit berbeda. Meskipun wujudnya melemah, ia sebenarnya mampu bertahan selama ini di atas api surgawi, tanpa berubah menjadi abu. Satu-satunya transformasi adalah seperti pengeritingan kulit ular. Seiring berjalannya waktu, kulit magical beast yang awalnya besar telah menyusut seperti gambar bergulir. Namun, monster core yang diantisipasi Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda kemunculannya. Pada saat ini, Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa metodenya ini sepertinya sedikit salah. Dia bertanya-tanya apa yang dia lakukan salah. Pada akhirnya, dia hanya bisa menoleh untuk menatap Xian. Dia hanya melihat pria itu dengan sombong menatap tubuhnya yang dipenuhi keringat. Gadis kecil, jika kamu terus menonton pertunjukannya, kembalikan 10 paku tulang itu kepadaku. Xiaoyan memutar matanya dan berbicara dengan kejam. Xian meringkuk mulut kecilnya menghadapi ancaman Xiaoyan. Dia dengan malas berkata, bodoh, energi monster core memang tersembunyi di kulit magical beast. Namun, jika Anda secara brutal menggunakan api surgawi untuk memanggangnya, yang Anda lakukan hanyalah menyebabkan energi di dalamnya menguap secara bertahap. Pada akhirnya, benda ini akan menjadi sesuatu yang tidak berguna. Tangan Xiaoyan langsung bergetar saat mendengar ini. Api hijau giok yang menyebar langsung menghilang. Dia dengan marah berteriak, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kamu hanya bertindak tanpa bertanya padaku, namun kamu berani marah padaku sekarang. Xian merentangkan tangan kecilnya dan menjawab dengan keluhan besar yang dia rasakan. Xiaoyan marah pada gadis ini sampai dia memutar matanya. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menghirup udara dan berkata dengan senyum pahit, nak, tolong berhenti bermain-main denganku. Cepat beritahu aku apa yang harus kulakukan. Xian mendorong bibir kecilnya keluar dan mendengus dengan sangat enggan, gunakan setetes darah hijau merah itu pada kulit kering. Setelah itu, gunakan api surgawi untuk memanggangnya. Dengan begitu, monster core bisa dipaksa keluar. Apakah Anda yakin? Xiaoyan mulai sedikit ragu. Dia dengan hati-hati menanyainya ketika dia mendengar bahwa dia perlu menggunakan darah hijau merah yang langka. Kamu bisa melupakannya jika kamu tidak percaya padaku. Xian sangat tidak senang dengan keraguan Xiaoyan. Dia mendecakkan bibirnya dan berkata, kamu bisa memanggangnya sendiri. Saya akan melihat kemana Anda pergi menangis setelah menghancurkan semua energi yang tersembunyi di dalamnya. Xiaoyan mengatupkan giginya dan segera berkata, lupakan. Aku akan mempercayaimu sekali ini saja. Tangan Xiaoyan membalik setelah suaranya terdengar. Botol giok sebelumnya muncul di tangannya. Dia meringkuk jarinya dan setetes darah hijau merah keluar. Akhirnya, benda itu melayang di depan Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar merasakan sakit saat dia menatap setetes darah hijau merah yang mengandung energi liar dan keras yang mengejutkan. Dia baru saja mendapatkan 5 tetes setelah memurnikan semua daging binatang ajaib. Pada akhirnya, dia harus menggunakan 1 tetes saja saat ini. Jika bukan karena monster core itu, dia tidak akan menghabiskan kemewahan seperti itu bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Xiaoyan menahan rasa sakit dan menjentikkan jarinya. Darah hijau merah terbang keluar sebelum mendarat di kulit binatang ajaib yang sedang meringkuk. Darah hijau merah baru saja mendarat di kulit kering ketika dengan cepat masuk ke dalamnya. Kulit kering yang berwarna putih keabu-abuan itu nampaknya mengalami rangsangan yang kuat hingga mulai bergoyang seperti ular. Warna hijau merah dengan cepat menyebar dari tempat darah itu mendarat.
Warna hijau merah ini menyebar dengan sangat cepat. Dalam beberapa kedipan, kulit kering telah berubah total. Warna putih keabu-abuan telah digantikan oleh warna hijau merah yang tidak biasa. Itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Terlebih lagi, kulit kering yang benar-benar sunyi mengeluarkan riak energi yang mengejutkan sementara warna hijau merah menyebar. Kegembiraan muncul di mata Xiaoyan saat dia melihat transformasi ini. Cara ini memang efektif. Mengapa kamu tidak menggunakan api surgawi untuk memperbaikinya? Apakah Anda ingin menunggu energinya menyebar? Ziyan dengan dingin mendengus. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Nyala api segera bergerak mengikuti pikirannya, dan nyala api hijau giok sekali lagi muncul. Ia langsung melilit kulit kering yang sudah berubah warna. Setelah pembakaran kali ini, situasi yang mirip dengan kejadian sebelumnya tidak lagi muncul. Sebaliknya, kulit Magical Beast berwarna hijau merah mulai perlahan memancarkan benang kabut hijau merah saat meleleh di bawah suhu tinggi, api surgawi. Xiaoyan merasakan riak energi yang menakutkan melalui kabut ini. Kegembiraan melintas di mata Xiaoyan ketika dia mengamati pemandangan ini. Dia dengan cepat meningkatkan suhu api surgawi. Setelah hilangnya kulit binatang ajaib, benang terakhir dari kabut hijau merah perlahan-lahan melayang ke dalam awan tebal berwarna hijau merah itu. Benang kabut hijau merah ini baru saja memasuki awan hijau merah ketika awan hijau merah mulai beriak. Orang bisa melihat pusaran kecil muncul di tengah-tengah awan. Awan itu juga mengikuti perputarannya saat perlahan mulai berputar. Benang energi yang agung, liar, dan keras mulai memasuki pusaran di tengah saat awan berputar. Setelah energi masuk, ukuran awan hijau merah mulai menyusut perlahan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Xiaoyan tidak merasakan terlalu banyak kegembiraan saat mengamati perubahan ini. Sebaliknya, ekspresinya serius saat dia menarik Ziyan mundur 2 langkah. Douqi di dalam tubuhnya mulai beredar dengan cepat, siap menghadapi skenario apapun yang tiba-tiba. Namun, masalah merepotkan yang diharapkan Xiaoyan tidak muncul. Kecepatan putaran pusaran mulai meningkat. Benang terakhir dari awan hijau merah diserap ke dalam pusaran itu. Pusaran itu tiba-tiba berhenti setelah lapisan terakhir awan hijau merah menghilang. Segera, cahaya hijau merah yang menyilaukan muncul dari dalamnya. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya saat melihat perubahan mendadak ini. Lapisan api hijau giok muncul di depannya. Dia menyipitkan matanya, dan mengamati tempat di mana cahaya kuat itu dipancarkan. Letusan cahaya yang kuat hanya berlangsung sesaat sebelum perlahan menghilang. Mata Xiaoyan perlahan-lahan terbuka setelah seberkas cahaya terakhir tersebar, namun tatapannya tiba-tiba menjadi kaku. Tubuh kristal berwarna hijau merah yang bentuknya agak tidak rata tergantung di udara tanpa dukungan apapun di depan mata Xiaoyan. Cahaya hijau merah samar terpancar saat diputar perlahan. Hanya energi cahaya yang meluap darinya menyebabkan ruang di sekitarnya menunjukkan beberapa tanda distorsi. Xiaoyan menatap tubuh kristal ini yang jelas mengandung energi yang sangat menakutkan. Dia menghirup udara dalam-dalam dan panas yang mengejutkan muncul dari matanya. Ini